Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan mengantarkan bahan bantuan kepada saudara mu'alaf kita dan juga akan mengadakan pelatihan di salah satu tempat pengajian. Dan di sini adalah tempat di mana akan dibawa barang-barang yang sudah Bapak Ibu kaum muslimin semua yang sudah menyumbangkan berbentuk pakaian, mukena, sajadah dan baju muslim. Nah, di sini kita akan membagi daerah-daerah yang akan kita kunjungi dan kita akan bagi ratakan. Besar harapan kami bahwa makin banyaknya donatur-donatur untuk meluncur ke Mentawai. Kenapa di sini ada tempat Islamic Center ini adalah tempat yang sangat luar biasa yang bisa kita kembangkan agama Islam di sini. Tapi saat ini terkendala oleh anggaran dana untuk gaji guru, pegawai dan pembersihan serta fasilitas dan kualitas untuk anak-anak kita. Nah, ini sangat memperhatikan sekali di mana anak-anak kita sedang gigih-gigih dan bersemangat untuk menuntut ilmu berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi terkendala akan uang. Untuk berpakaian normal saja di sini sangatlah sulit. Jadi kami menghimbau untuk seluruh masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat untuk bisa memperhatikan aset terbesar ini. Ini adalah aset dunia akhirat yang harus kita perjuangkan. Kami dari tim Al-Ananda akan memberikan laporan tuntas bagaimana perjalanan kita menyelusuri Mentawai yang indah. Mudah-mudahan tidak bosan walaupun saya lagi nyampaikannya, ya, Insya Allah. Nah, sekarang spesial, ya, hari ini soal spesial. Bagaimana kita hidup mandiri dan sebagainya, itu pun akan nanti disampaikan oleh Ustadzah Lena yang paparkan dulu. Alhamdulillah ini merupakan tidak terlahir dari rahim Islam dan juga belum mendapatkan pendidikan Islam secara sempurna. Jadi tugas kami di sini membina mereka agar kuat imannya, kuat Islamnya, baik ibadahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita suruh kumpul, langsung bergerak. Saya SMS atau orang perwakilannya, Bu tolong sampaikan ke Ibu kumpul hari Ahad. Ini langsung luar biasa sebenarnya. Biasanya tidak seramai ini, ya. Biasanya tidak seramai ini. Alhamdulillah sekarang bisa kumpul semua. Kalau kumpul semuanya full, ini misalnya 70 orang. Tapi sekarang kira-kira mungkin sekitar 50-60 orang, ya, yang hadir sekarang. Alhamdulillah bisa hadir semua. Insya Allah waktu dan tempat kami persilakan. Fadhil tafadhol. Boleh sampai jam 11, sampai zuhur juga boleh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para ulama, Buya yang hari ini hadir di rumah Allah yang penuh dengan berkah, menjalin silaturahmi dengan tujuan adalah mendapatkan hidayah dari Allah untuk modal kita di hari akhirat nanti. Saya sangat bangga bisa duduk di sini, luar biasa. Biar lebih akrab, saya kenalkan diri dulu. Nama saya Lena, kelahiran tanggal 25 bulan 11 tahun 84 di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya mendarat di Indonesia pada tanggal 13 Januari tanggal 13 tahun 2013. Hampir mencapai 13 tahun saya berada di Timur Tengah. Kuliah di Kairo selama 4 tahun. Jurusan bisnis internasional 1 tahun 7 bulan di Madinah, dan menjadi pembimbing umrah dan haji selanjutnya, yaitu menjadi pelayan umat, jadi pembantu dan orang awam. Dan hari ini saya hadir dengan tim Al-Ananda. Kebetulan perusahaan saya namanya Al-Ananda, rumah yayasannya Al-Ananda, semuanya Al-Ananda. Di sini hadir sekretaris saya Ibu Yaya,
Dan saya dibimbing atau didampingi oleh Ustadz Buya yang sangat luar biasa, yang mungkin sudah bertahun-tahun menyelusuri Mentawai ini. Beliau yang menunjukkan jalan, mengarahkan, mungkin nggak asing lagi. Siapa nama beliau? Allahu Akbar. Takbir. Nah, jadi ini Ibu Yaya, sekretaris kita, ya, yang mau cari menantu masih boleh, Bu. Mana tahu Bapak dan Ibu masih punya anak muda masih. Tapi kalau yang bagian kamera itu sudah punya anak, dosa diri lagi. Salat yang dilakukan 5 kali sehari semalam itu ada, tapi tidak menjadi kebutuhan, malah menjadi kewajiban. Ini perbandingannya. Kalau kewajiban yang penting dikerjakan, nanti tunggu, tunda hingga salat asar dan salat zuhur itu hampir berdempet. Tapi kalau salat sudah menjadi kebutuhan, ketika azan berkumandang, jantung kita terasa sesak dan kita akan segera mengambil wudu untuk menunaikan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan salat itu adalah kebutuhan. Ketika kita haus, itulah segera kita cari minum. Tapi ya wajib. Tapi terkadang kita ibu-ibu karena sibuk begini begana, sudah azan dan tunggu dulu dan akhirnya dah masuk azan lagi dan belum juga terlaksanakan. Nah, ini bahaya. Ini sangat bahaya. Kenapa? Karena kita perempuan ini harus masuk surga. Kita tanamkan dalam hati kita. Kenapa? Karena kita nggak sanggup masuk neraka itu. Kalau ibu ingin coba masuk ke dalam neraka, ada caranya. Neraka kecil. Ibu-ibu masak pagi tadi? Masak pakai api apa pakai es? Pakai api. Sekarang ini anggap apinya. Diginiin ke jari. Panas tidak? Belum panas. Bakar lagi. Kalau perlu di atas tungku tuh gini kan. Kenapa? Karena masuk ke dalam neraka itu, seandainya kita bisa kembali ke atas muka bumi ini, mungkin kita akan kembali. Tapi selagi kita masih ada di atas muka bumi ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi jangan sholat ditunda-tunda. Mulai azan datang, udah dipanggil di dalam masjid, maka segeralah berwudu. Karena pekerjaan itu akan selalu ada hingga kita dipanggil lagi oleh Allah, dicabut oleh malaikat dan kita masuk ke dalam bumi. Pekerjaan itu akan selalu ada. Betul? Betul. Sebelum kita lahir, pekerjaan sudah tersedia. Tapi kalau ibadah tidak bisa, apalagi sholat. Yang kedua adalah menutup aurat. Nah ini, makanya saya bilang ini calon-calonnya bidadari surga, karena semuanya tertutup, masya Allah. Masya Allah luar biasa, kelihatan cantik dan aurat. Tutup aurat itu sebagaimana? Jangan ketika hanya ada pengajian saja. Ya, jangan. Kenapa? Karena satu helai rambut kita seorang perempuan keluar, maka dosanya akan ditanggung oleh suami kita. Kasihan. Jika kita memakai pakaian yang membentuk tubuh kita, maka suami kita lah yang akan pertama kali mendapatkan dosanya. Cinta sama suaminya, Bu? Sayang sama suaminya? Maka jagalah pakaian kita, tutuplah aurat kita semaksimal mungkin agar kita dan suami kita sama-sama melangkah ke dalam surganya Allah. Amin. Apa caranya? Yang pertama, setelah masuk kamar, keluar dari pintu kamar itu, kerudung sudah kita pakai. Ya Bu ya? Oh, saya kan udah tua Bu Lena, gak ada nafsu lagi. Jin pakai nafsu, setan ada nafsunya. Ya betul. Jadi keluar dari kamar, kita sudah berpakaian longgar dan pakai jilbab yang panjang. Kenapa? Siapa saja yang tidak mahram kita, muhrim kita siapa saja? Tetangga kita tidak, orang kedai tidak, haram melihat kita. Jadi jangan sampai
kita sudah ngaji, kita sudah ke masjid, kita sudah dengarkan ceramah, dan ustadznya udah bolak-balik sekali seminggu ke sini, tapi nggak dapat apa-apa. Jadi mubazir. Yang ketiga adalah patuh kepada suaminya. Nah, ini yang suka ngelawan suami siapa di sini? Ada nggak? Tunjuk. Ya. Barang siapa perempuan atau seorang istri yang keras suaranya kepada suaminya, maka amalannya tidak diterima. Contoh ibu ngaji di masjid. Melantung-lantung di mentawai ini. Nyampe di rumah, nasi tak ada, kamar kotor, anak beleha, rumah berantakan, dan suami tidak dilayani, maka tadi ayat itu tidak sampai ke atasnya untuk mencatat ibu dapat pahalanya. Apalagi sampai bentak-bentak. Nggak bawa duit, suami pulang dimarah-marahin, dikasih punggung. Nggak ada senyum sama sekali. Pagi nggak ada air, nggak ada makan, nggak ada lontong, nggak ada segala macam, bentak-bentak dan marah-marah. Wah, ini bahaya. Wanita yang solehah itu walaupun dia pintar, biarpun dia bagaimanapun, di rumah tangga dia adalah seorang pelayan, melayani suaminya dengan hak. Walaupun suami itu Fir'aun. Pernah dengar kisah Fir'aun? Itulah perempuan. Tapi jika kita sudah mengomong kencang, emosi, apalagi sampai ngusir itu suami, kita tutup tubuh kita dengan cadar sekalipun, dan kita membaca Al-Quran sekalipun, dan bayar zakat segala macam sekalipun, tapi kepada suami kita durhaka, tanyakan sama ustadznya nanti, kemana pahala kita? Jadi sebelum pergi pengajian, kita perempuan itu ada 5 kewajiban yang mesti kita lakukan. Yang pertama, menyiapkan semua kebutuhan suami kita setelah kita pergi. Yang ketiga, membersihkan semua ruangan tempat suami dan anak-anak kita. Yang ketiga adalah meminta izin untuk kemanapun kita pergi, ke pasar, pengajian, pesta, keluar, segala macam mesti ada izin. Yang keempat adalah belajar untuk pamit dan bersalaman serta mencium pipi suami ketika mau keluar rumah. Di rumah ini Ustaz belajar Ibu mau umrah dapat pahala umrah enggak? Ibu berdiri di Mentawai ini di kampung ibu tapi dapat pahala umrah, mau enggak? Cium suami itu 3 kali sehari. 3 kali umrah loh, mencium Hajar Aswad loh. Tahu nggak cara ciumnya gimana? Tapi bu, suami nggak mau dicium bagaimana ya? Kita baca astagfirullah. Ibu bapak, ibu semua. Subhanallah walhamdulillah wala ketika suami marah, egois tinggi, siapa yang duluan negor? Istri, karena minta belan. Ketika suami merajuk, ngambek dari rumah, bawa baju, siapa yang jemput? Istri, karena anak demam dan sakit panas kangen sama papanya.
Perempuan bisa menahan emosi, perempuan bisa menahan hibah hati, perempuan bisa menahan kesabaran menghadapi laki-laki yang egois. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan di dalam lubuk hati kita bahwa kita perempuan bisa. Takdir! Allah. Betul? Betul. Belum lagi limanya. Jika 5 jari membelai laki-laki yang lagi emosi dan naik darahnya, seakan-akan ingin membunuh orang lain, tetapi jika jari ini membelai 1 jenggotnya saja, maka laki-laki itu akan runtuh emosinya dan akan tumbuh kasih sayang. Ya, benar. Walaupun tentara hebat, walaupun polisi hebat, walaupun seorang ulama, jika perempuan sudah berbicara, tidak akan bisa apa-apa. Tuh perempuan. Jika perempuan sudah menjadi sebuah kain yang melindungi suaminya ketika kedinginan, maka suaminya akan sehat. Jika perempuan akan menjadi seorang motivasi atau motivator yang kuat, maka suaminya akan menjadi orang yang sukses. Jika perempuannya adalah seorang yang cerdas, maka suaminya akan menjadi seorang pengusaha yang kuat. Jadi ibu posisinya di mana? Nah, ini hari ini kita kaji. Jadilah perempuan yang kuat imannya, yang kuat akhlaknya, tapi juga pintar otaknya. Agar apa? Agar kita bisa mendukung di belakang layar untuk suami kita tercinta. Betul? Betul. Jadi kalau nggak mau dicium, Bu, gunakan jari 10. Caranya pagi itu setelah bangun tidur, Assalamualaikum Abi, mau minum apa? Allahumma salli ala Muhammad, sambil mendayung dan bikin kopi. Hati yang keras akan menjadi dingin. Habis itu senyum, silahkan diminum, Bi. Tidak semuanya bersih begini-begini nanti. Ya. Nah sekarang kita sebagai perempuan posisi kita di mana? Sejauh mana sudah kita berbuat? Nah ini perlu kita tolak ukur pada diri kita sendiri. Nah mau mencapai surga Allah itu gampang. Tapi kalau kita masih mempunyai ego, masih mempunyai emosi, dan belum tumbuh kesabaran, maka kita belum bisa ditempatkan pada jajaran tersebut. Ibu yakin gak sih kalau ibu ini akan hidup abadi? Yakin. Maaf, tadi ibu dari rumah ke sini bawa bekal gak? Mungkin bawa duit 2.000, 3.000, 100.000, 20.000. Padahal ibu masih di lokasi Mentawainya loh, masih dekat-dekat dan bisa pakai motor. Bagaimana kalau nanti ibu masuk ke dalam tanah dan dipanggil dan sudah menjadi mayat, dan di dalam itu akan menempuh jalan yang panjang? Apa yang sudah ibu persiapkan? Berapa ratus ribu dana yang sudah ibu salurkan untuk modal perjalanan? Pakai kendaraan apakah kita menuju surga nanti? Itu perlu kita pikirkan. Kenapa? 1 langkah saja kita dari rumah ke warung paling sedikit 20.000. Takut anak nanti minta jajan. Sekarang yang mau kita bawa, kita pergi dari atas muka bumi ini, mau bawa apaan? Apa yang mau ibu bawa? Kalau tidak amal kebaikan, sedekah, infak, dan selalu tanamkan kebaikan-kebaikan selagi kita masih ada waktu. Jika masak, lebihkan untuk tetangga, walaupun cuma 1 piring kecil. Kalau pergi, usahakan untuk membawa bertemu dengan saudara. Seperti Buya datang ke sini sibuk-sibuk di Padang mencari ini, walaupun apa pokoknya menjinjing karena ketemu keluarga besar. Itu modal. Dan jika ada kebaikan kita, maka tanamkan kebaikan-kebaikan itu kepada saudara-saudara kita. Itu adalah modal. Dan tutuplah aurat kita. Baik itu sudah keluar dari kamar, aurat sudah tidak ada di muka lagi. Bisa?